positif ya. Saya masih apa ya, di dialog positif masih nggak percaya teman-teman, dialog positif itu 499 episode coba. Hampir 500 episode kurang satu, dan ini kita baru episode ke-28 ya, meskipun belum 100, belum 50, tapi saya rasa bobotnya luar biasa, dan mudah-mudahan teman-teman dengan serial Letting Go ini jadi sesuatu gitu ya. Dan saya tidak pernah berhenti untuk berterima kasih kepada siapapun yang hadir, mau belajar, mau berkembang, bertumbuh. Kita hadir sama-sama, dan itu sangat precious ya, itu sangat luar biasa dalam karir pembelajaran saya. Saya belum pernah nemuin belum pernah nemuin semangat kayak gini gitu, di mana teman-temannya semua dahsyat gitu, belajarnya asik, dan pokoknya love you all semua ya teman-teman ya. Oke, so relax, santai teman-teman. Kita malam hari ini di malam minggu yang bagi sebagian orang kelabu ya, jadi supaya nggak kelabu, jadi kita ke buku aja gitu. Dan kita seperti biasa mendalami Letting Go. Letting Go bagi yang belum tahu, ini bukunya David Hawkins yang saya racik ya. Jadi ini Letting Go tapi racikan saya. Jadi intinya adalah kekuatan tersembunyi untuk sikap pasrah gitu. Jadi ternyata nanti kita akan menyadari bahwa sikap pasrah itu penting gitu ya. Pasrah tapi bukan gak ngapa-ngapain, pasrah dengan kesadaran, pasrah dengan pengetahuan, karena sabar, ikhlas, tawakal, bego itu beda tipis ya. Seperti biasa ya. Nah, yang tipis-tipis itu kita per apa ya, per dalam gitu, zoom supaya kita melakukannya pakai knowledge gitu. Oke, teman-teman, ready ya? Siap? Kalau siap boleh oke gitu, suara saya oke, di teman-teman nyampainya apakah oke, apakah bagus, boleh komen. 1, 2, 3 oke gitu, aman, nggak nge-lag ya, karena kita live malam hari ini. Oke, nggak recording, so alright, santai dan relax, kita deep dive, kita belajar ya. Mudah-mudahan 1 jam, 1 jam setengah ke depan kita sejenak untuk rehat dari khawatir, rehat dari cemas, rehat dari takut, rehat dari semua deh. Ya teman-teman, yuk istirahat sebentar. Istirahatkan jiwanya sejenak, jadi kita rilis gitu ya. Nggak usah nunggu semuanya selesai dulu untuk bahagia gitu. Nggak usah nunggu semuanya dapat dulu untuk bahagia gitu. Semuanya adalah pilihan gitu. Dan mari kita memilih bahagia malam hari ini. Apapun statusnya. Oke, so malam hari ini kita akan masuk ke bab 6. Kita akan berbicara tentang ketakutan. Saya selalu pengen ngulang-ngulang dulu ya teman-teman. Dalam perspektifnya Hawkins, ada energi, vibrasi, dan frekuensi. Energinya 1 udah jelas, 1 kesatuan. Vibrasinya 2, power dan force, konstruktif dan destruktif, dan ada 17 frekuensi. Nah, 17 frekuensi yang paling rendah itu di level 20 disebut shame atau rasa malu, kita udah bahas itu. Naik ke 30 adalah rasa bersalah atau guilt, jadi teman-teman jangan sering-sering ngerasa bersalah ya, hati-hati. Naik ke 50 itu apatis, naik ke 75 itu grief atau duka cita. Nah, kita naik ke level 100 sekarang. 100 adalah fear atau ketakutan. Ya. Lebih baik ketakutan sih daripada banyak guilt gitu. Karena kalau dalam perspektif ini nilainya guilt itu lebih rendah. Dan di ketakutan itu biasanya kecemasan, anxiety gitu ya. Dan pokoknya hidupnya tuh banyak menakutkan gitu ya. Dan kita udah bahas ulang-ulang bahwa tetangga dekat kita ini yang penting untuk diregulasi teman-teman. Ketakutan ada di sini, musuh ada di sini, semua perspektif ada di sini. Jadi ini penting sekali untuk diregulasi gitu ya. Oke teman-teman. Alright, so kita mulai. Terima kasih sekali lagi buat apresiasi dari teman-teman semua. Pokoknya terima kasih. Oke. Wajah-wajah yang takut akrab bagi kita semua. Kita semua pasti telah merasakan kecemasan dan kepanikan. Kita lumpuh dan membeku oleh rasa takut, dengan jantung yang berdebar dan rasa was-was yang menyertainya. Kecemasan adalah ketakutan kronis, nih ya. Jadi cemas itu
Ketakutan yang udah masuk ke level yang kronis gitu teman-teman. Sama halnya yang selalu diingat-ingat bahwa kenapa sulit memaafkan? Karena masih menyalahkan. Jadi kalau kita masih nyalahin, susah untuk memaafkan, nggak bisa aja. Ya. Dan hal yang paling gampang dalam hidup adalah menyalahkan. Tetapi semakin menyalahkan, semakin levelnya drop gitu. Oke ya teman-teman ya. Nah jadi kalau tadi ada perspektif dosa, salah satu makna dari dosa itu penyesalan, disesali ulang-ulang, akhirnya kita levelnya ada di frekuensi rendah gitu. Makanya kenapa apapun yang dilakukan sebaiknya kita jeda dulu supaya kita nggak kompulsif gitu. Kompulsif itu apa? Kita didorong melakukan bukan karena kesadaran tapi karena ego dan karena kebiasaan. Ya. Nah, jadi saya ulang, kecemasan adalah ketakutan yang kronis. Jadi kalau ketakutan udah kronis, itu jadi cemas. Paranoia adalah bentuk ekstrimnya. Jadi kalau udah mulai parno, itu ekstrim. Jadi cemas, takut, cemas, parno gitu. Dalam bentuk yang lebih ringan dari ketakutan, kita hanya gelisah. Jadi pertama memang kata kuncinya dari gelisah sih. Gelisah tuh berarti kan gak nyaman. Ketika itu lebih parah, kita menjadi takut, was-was, terhalang, tegang, mudah kaget, tidak bisa bicara, dipenuhi tahayul. Nih. Tahayul nih. Defensif, tidak mudah percaya, terancam, tidak aman, curiga, gentar, merasa terperangkap, merasa bersalah, dan demam panggung salah satunya. Artinya pokoknya gak nyaman aja. Set angin lewat, si gorden terkibas-kibas langsung mulai datang nih. Ini malam Jumat nih kayaknya. Nah udah tuh gitu. Tapi kalau malam Sabtu kadang lebih horor untuk status tertentu ya daripada malam Jumat. By the way, ya gitulah kira-kira. Nah, jadi ada rasa takut terhadap sakit dan penderitaan, takut pada hidup, takut pada cinta, takut pada kedekatan, takut pada penolakan, bahkan takut pada Tuhan, takut pada neraka, takut pada kutukan, takut pada kemiskinan, takut pada cemoohan dan kritik, takut dijebak dan takut tidak mampu, takut menghadapi bahaya, takut pada ketidaksetujuan orang, takut bosan, takut bertanggung jawab, takut mengambil keputusan, takut pada otoritas, takut dihukum, takut berubah, takut kehilangan rasa aman, takut kekerasan, takut kehilangan kendali, dan takut semuanya gitu. Pokoknya takut aja. Ya teman-teman ya. Nah, hal-hal tadi sekali lagi itu datang dari gelisah sebenarnya. Selain itu, ada penyebab ketakutan yang tidak disadari. Banyak orang takut pada pembalasan. Ketakutan ini muncul dari hasrat untuk menyerang dan memukul balik. Ketika kita melepaskan rasa takut, kita akan menyadari bahwa seringkali di balik rasa takut itu adalah amarah pada objek ketakutan itu sendiri. Kesediaan untuk melepaskan rasa takut dan mengatasinya sudah membuat kita naik level berikutnya, yaitu amarah. Fakta bahwa kita bisa menghadapi kombinasi perasaan takut atau marah dan memasrahkannya membuat kita langsung bergerak menuju level kebanggaan dan keberanian. Jadi kalau takutnya udah mulai diterima, naik ke amarah dan itu lebih better. Ya. Sip ya teman-teman ya. Jadi tolong dirasain dulu, di situ ada kegelisahan. Kegelisahan akan menyebabkan takut yang berlebihan akan jadi parno gitu. Ya, jadi kenali rasa takutmu. Nanti akar-akarnya kita akan bahas. Nah, ini kebanyakan orang teman-teman. Saya lupa persentasenya 1 dari 10 atau 2 dari 2 dari 10 apa 3 dari 10 apa 7 dari 10 saya lupa lah ya. Tapi pokoknya intinya banyak aja. Salah satu ketakutannya disebut takut berbicara di depan umum. Saya mau nanya dulu. Teman-teman ada nggak yang kalau di depan umum tuh susah ngomong, takut ngomong, tiba-tiba pause aja? Ada nggak? Susah gitu ngomong di depan umum gitu. Ada yang begitu? Ada? Ya, ada ya. Ya. Memang si berbicara di depan umum salah satu hal yang termasuk dalam list yang menakutkan gitu. Nah,
Dan nanti takut juga untuk mengungkapkan perasaan gitu misalnya. Ada ya? Oke, sip, thank you. Karena ini case-nya Hawkins yang pertama itu langsung bicara tentang takut berbicara di depan umum. Oke, ya deg-degan ya, benar. Sip. Satu eksperimen yang bagus adalah melepaskan ketakutan pada rasa takut itu sendiri. Melepaskan ketakutan pada rasa takut itu sendiri. Ketika kita berhenti menjadi takut pada rasa takut, kita tahu bahwa takut hanyalah perasaan. Takut hanyalah perasaan. Ini menarik nih. Jadi kita dalemin ya. Dan menarik ya, misalnya gini, saya punya teman. Kamu percaya hantu nggak? Enggak. Tapi takut nggak? Takut sih. Percaya enggak, tapi takut gitu. Itu menarik tuh. Ini teman saya tuh logik banget gitu ya. Nggak percaya, urusan-urusan gitu nggak percaya. Tapi takut nggak? Takut. Kalau sendirian di kamarnya takut. Terus takut sama apa? Pokoknya takut aja. Tapi nggak percaya gitu. Tapi ya udah sih ya. Bahkan ketakutan jauh lebih bisa ditoleransi daripada depresi. Anehnya, bagi orang yang mengalami depresi buruk, kemunculan kembali rasa takut seringkali diberi tempat. Lebih baik merasa takut daripada hilang harapan. Untuk memahami bagaimana rasa takut memperkuat dirinya sendiri, kita harus berhenti dan melihat hukum kesadaran lain. Apa yang bertahan di dalam pikiran cenderung terwujud. Teman-teman, ini catat baik-baik ya. You are what you think. We are what we eat. We are what we think. Artinya, apa yang bertahan di dalam pikiran cenderung terwujud. Ini tagline banget nih. Di episode berapa ya? Ingat nggak waktu kita PR bareng-bareng? Coba renungkan. Pikiran apa sih yang paling sering tiap hari keluar? Nah, itu penting ya teman-teman ya, untuk diregulasi gitu. Ini berarti pikiran apapun yang terus kita pertahankan dan kita beri energi akan cenderung terwujud ke dalam hidup kita sesuai dengan bentuk pikiran itu sendiri. Nah, teman-teman, saya mau agak dalam di sini. Gini. Satu pikiran kalau tidak kita kasih atensi, dia tidak akan punya kekuatan, teman-teman. Saya ulang ya. Pikiran yang tidak dikasih power, itu nggak akan dia bisa nyala gitu. Jadi kata kuncinya bukan pikirannya, tapi kita memberikan atensi pada pikiran itu gitu. Teman-teman masih ingat nggak bedanya kesadaran dan pikiran? Masih ingat nggak? Kesadaran sama pikiran, kita tuh banyak pikiran nggak? Coba saya mau nanya dulu, kita banyak pikiran nggak? Enggak banyak pikiran. Nah, ulang dulu kalau gitu. Berarti yang jawab banyak pikiran nih belum bisa bedain mana pikiran, mana kesadaran. Gini loh teman-teman. Pikiran itu seperti kamar di dalam hotel. Kesadaran itu kita yang mengisi kamar, mau ke kamar mana gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lagi stres atau lagi bete, kesadaranku ada di kamar bete. Kesadaranku ada di kamar kesel. Jadi pikiran tuh kayak menu, kesadaran itu yang akan menjadikan kita merasakan itu semua gitu. Paham ya? Contoh. Duh, di mana ya gambarnya ya? Sini nih. Nih, gini. Jadi anggap di sini tuh banyak kamar gitu, banyak kotak. Ntar ya, saya bikinin dulu kotaknya supaya teman-teman kebayang gitu. Nah, ini adalah kamar-kamar pikiran kita. Ada marah, ada benci, ada dengki, ada iri, ada takut, ada happy, ada apa semua gitu. Nah, kesadaran itu yang lalu lalang di antara pikiran gitu. Maka kalau misalnya kesal, kesadaranku ada di kamar kesal. Nah, teman-teman begitu sesaat kesal, kalau teman-teman menarik kesadaran ke kamar tengah lagi,
Anggap kamar tengah itu center, center itu damai, tenang, bahagia gitu. Itu teman-teman waktu kesel bisa balik ke tengah kapanpun dan dimanapun gitu intinya. Jelas ya? Jadi sekarang mulai belajar untuk gini, bukan aku kesel, bukan. Aku menyadari kesal. Aku menyadari marah. Aku menyadari takut. Karena si aku itu kesadaran. Nah, makanya pikiran yang gak dikasih tenaga, dia gak akan nyala gitu. Contoh lagi. Ingat gak waktu saya kasih contoh, orang lain nyakitin kita sekali loh, ngomongin. Sekali loh. Tapi siapa yang berulang-ulang mikirin kejelekan dia ngomongin aku? Saya. Ketemu teman, kemarin dia ngomongin aku. Dah, ketemu teman yang lain, kemarin dia ngomongin aku. Dia ngomonginnya sekali, tapi kita mikirinnya beribu kali. Jadi yang lebih jahat siapa coba? Betul nggak? Sip ya. Nah disitulah kenapa kita jangan nyalahin siapa-siapa sih sebenarnya. Karena jangan-jangan yang bikin kita menderita, bukan jangan-jangan deng, yang bikin kita menderita selalu adalah pikiran kita sendiri gitu. Teman-teman sorry ya, selama kita tidak melatih pikiran kita, nggak akan ada yang bisa nolong. Titik. Nggak ada yang bisa nolong. Makanya, jadikanlah dirimu sebagai penolong dirimu sendiri. Karena nggak ada yang bisa nolong kita. Kenapa? Karena dalam tanda petik musuh kita tuh ada di sini nih. This is the enemy. Tapi friend juga sih. Ini tetangga dekat kita nih. Dapat ya teman-teman ya. Sekali lagi, pikiran yang tidak dikasih atensi, pikiran yang tidak dikasih power nggak akan nyala. Misal, begitu kepikiran kesel, set, tarik lagi, dadah. Dah, jangan dikasih atensi nih. Dah. Tapi dilatih. Karena kalau nggak dilatih nggak bisa gitu. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi intinya dalam hidup sekali lagi nggak ada orang hebat, nggak ada orang nggak hebat. Yang ada terlatih atau tidak terlatih. Selesai. Kalau kita nggak melatih, kita akan muter-muter di pikiran yang sama gitu. Teman-teman per detik ini yang lagi benci sama siapapun, kalau narik ke titik tengah, selesai kok. Cuman nggak mau aja. Pertama gengsi, kedua nyalahin. Ketiga, aku nggak harus gitu dan kamu yang salah. Lupa bahwa memaafkan lebih mulia dan lebih membuat kita bahagia dan tenang daripada memegang kebencian dan menganggap dia yang salah gitu. Gengsi sih, yang paling dahsyat tuh gengsi. Masa dia yang salah, gue yang maafin. Gitu ya. Aduh, gengsi itu berat. Ya, berat aja. Ini berarti pikiran apapun yang terus kita pertahankan dan kita beri energi akan cenderung terwujud ke dalam hidup kita sesuai dengan bentuk pikiran itu sendiri. Jadi, rasa takut menimbulkan pikiran-pikiran yang takut. Semakin kita mempertahankannya, semakin besar kemungkinan peristiwa yang ditakuti itu mewujud dalam hidup kita yang kembali memperkuat rasa takut kita. Ini yang disebut lingkaran setan nih teman-teman. Sebagai dokter magang, ada ketakutan berbicara di depan umum. Dalam pikiran tentang berdiri di depan rekan-rekan medis untuk mempresentasikan kasus seorang pasien, suara akan terbata-bata disebabkan rasa grogi. Karena mempertahankan rasa takut itu. Jadi, pertahanan rasa takut salah satunya keluarnya jadi grogi. Karena mempertahankan rasa takut itu, muncul situasi tak terhindarkan yang mengharuskannya mempresentasikan kasus seorang pasien pada rapat staf misalnya. Setelah membaca beberapa paragraf sejarah kasus, suaranya mulai goyah dan semakin lemah dan akhirnya berhenti. Ketakutan yang dipertahankan dalam pikiran terjadi dan tentu saja kejadian itu memperkuat ketakutannya untuk berbicara di depan umum dan menimbulkan apati terkait hal itu. Turun tuh ke level apati itu. Untuk selanjutnya, selama bertahun-tahun, keyakinannya yang terbatas
beroperasi demikian. Aku tak mampu bisa di depan umum. Aku bukan pembicara publik. Mulai nyari alasan. Ya, kan saya bukan pembicara umum, pembicara di depan umum. Saya kan bukan pembawa acara. Saya kan bukan MC gitu. Langsung nyari tuh. Saya kan. Dikecilin lagi gitu. Ya, padahal basicnya tuh ketakutan, by the way. Ia menghindari semua kesempatan untuk berbicara dengan konsekuensi hilangnya penghargaan pada diri sendiri, penghindaran aktivitas, dan tujuan-tujuan karirnya terhambat. Ya benar, nyari pembenaran terhadap rasa takut gitu teman-teman. Kan nyari alasan emang paling gampang, nyari nyalahin orang emang paling gampang gitu. Sip ya teman-teman ya. Tahun demi tahun berlalu, rasa takut kemudian mengambil bentuk yang agak berbeda. Keyakinannya adalah aku tidak ingin mencapai puncak karena aku mungkin pembicara yang buruk dan membosankan. Kayaknya nggak bisa deh. Nah udah mulai aja tuh. Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya aku. Nah udah tuh. Teman-teman maaf ya. Once kita tidak menghargai diri kita, udahlah. Penghargaan orang lain itu juga kadang-kadang fake kok gitu. Tapi setidaknya kalau aku bisa menghargai diriku, aku bisa melampaui rasa takut itu gitu. Itu ya teman-teman ya, itu penting banget tuh. Jadi jangan mengkerdilkan diri dengan mengatakan aku nggak bisa, aku bukan ini, aku itu, nah bla 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 gitu. Ya balik lagi sih. Kalau sayanya aja nggak menghargai diri saya, gimana orang lain mau menghargai diri kita gitu loh teman-teman. Saya selalu ulang-ulang ya. Orang yang sering marah sama orang lain, udah pasti sering marah sama dirinya. Orang yang sering benci sama orang lain, udah pasti sering benci sama dirinya. Dah gitu aja. Karena semuanya pasti refleksi gitu. Oke, teman-teman ya. Akhirnya, sebuah kesempatan muncul yang membuatnya perlu berbicara dalam pertemuan publik. Ada kesempatan untuk duduk dan menemukan keberanian menghadapi rasa takut. Dialog batinnya adalah, apa hal yang terburuk yang bisa terjadi? Ya, kamu bisa sangat membosankan. Kata-kata itu tiba-tiba mengingatkan pada sebuah pidato membosankan yang diberikan orang lain. Kemudian, ia menyadari bahwa pidato yang membosankan sebenarnya umum terjadi dan tentu saja kiamat masih jauh gitu. Ada pelepasan terhadap kebanggaan dan kepongahan di balik ketakutan itu. Ya mungkin saja pidatonya akan sangat membosankan. Contoh ya teman-teman, ini pengalaman saya. Saya selalu punya satu prinsip bahwa apa yang kamu takuti jangan-jangan itu jalan yang harus kamu ambil. Kenapa? Karena itu yang akan membuat hidupmu berubah. Contoh. Dulu teman-teman saya tuh takut banget nulis, menjadi penulis. Jadi waktu itu kenapa saya memutuskan untuk menjadi penulis buku? Karena itu hal yang paling saya takutin. Kenapa? Begitu nulis satu paragraf, waktu itu kan saya udah di The Master ya teman-teman. Udah di The Master ya, at least banyak orang tahu saya lah gitu. Dan di situ ada ketakutan-ketakutan ketika saya tampak jelek gitu misalnya. Ya saya kalau main sulap udahlah ya, udah aja. Kalau main sulap udah deh. Udah, kalau main sulap waktu itu bukan demam panggung. Kalau nggak ada panggung saya demam. Nah, gitu ya kira-kira. Karena ya udah. Tapi ternyata ada panggilan kamu nulis buku dong. Dan itu saya takut gitu. Kenapa? Nah, ada ketakutan satu. Kalau saya nulis jelek, nggak ada yang beli bukunya, dicibir, waduh, gengsi dong. Nah, gitu teman-teman. Jadi baru nulis satu paragraf, hapus. Nulis lagi satu paragraf, hapus lagi, diulang-ulang sampai bosan, sampai satu halaman aja susah banget gitu kira-kira. Tapi ternyata, teman-teman ini juga penting ya. Gak ada siapapun mau bikin karya langsung keren, gak ada. Semua juga jelek dulu, udah. Gak ada yang langsung tiba-tiba top keren, gak ada, gak mungkin. Karena semua berproses dulu gitu intinya. Nah artinya, ya gimana kita mau
berproses kalau kita tidak mau memulai dan memulainya dengan takut, jadi diundur lagi, diundur lagi, diundur lagi. Kayak diet lah ya. Eh, Senin hidup baru. Ah, Senin. Udah hari Senin. Nah, besok aja. Diundur tuh. Tahu-tahu diundur. Padahal dia udah daftar bayar nge-gym untuk setahun. Tadinya biar semangat gitu ya. Sadar-sadar membernya juga udah habis. Dietnya nggak mulai. Kenapa? Mikir, yang bagus diet apa ya? Yang bagus olahraga apa ya? Terus aja tiap hari dipikirin, yang bagus yang mana ya? Akhirnya saking banyak mikir, nggak ngerjain apa-apa gitu. Ya, tapi pengen berubah hidupnya lebih bagus gitu, gimana? Kan nggak mungkin. Ya teman-teman ya. Jadi apapun itu, katakanlah olahraga. Apa olahraga yang terbaik? Olahraga yang disempatkan, titik, udah. Udah jangan banyak cincong gitu. Mau hebat apapun nggak disempetin nggak akan juga. Aduh aku pengen belajar baca buku ya yang bagus, dicari sebuku-buku raya tuh dari pagi sampai malam di toko buku. Tapi tidak menyempatkan baca buku sama aja ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, gitu intinya. Hari yang menentukan akhirnya tiba, makalah telah ditulis sehingga yang diperlukan hanyalah membacanya. Ya, akan jauh lebih menarik untuk berpidato tanpa persiapan, tetapi ada pengakuan dan penerimaan rasa takut sehingga pidato tersebut dituliskan sebelumnya. Momen pun tiba baginya untuk naik podium, terlepas dari ketakutan batin dan membaca pidato dengan suara monoton dan datar, prestasi itu tercapai. Setelah itu beberapa temannya berkata secara teknis makalah itu bagus tetapi membosankan. Nah teman-teman ini penting ya, penting nih. Kita belok sedikit ya. Saya ada sedikit pengetahuan tentang public speaking lah. Teman-teman, sekeren apapun ide kita, sebrilian apapun gagasan kita, kalau kita tidak bisa menyampaikannya, nothing lah. Produk sebagus apapun, marketingnya nggak bagus, nggak akan laku. Pun sebaliknya, mungkin produknya nggak terlalu bagus tapi marketingnya oke. Ya oke juga gitu. Jadi saya selalu ulang-ulang ya teman-teman. Saya kalau nonton saya show 13 tahun yang lalu, geli sendiri juga sih, jelek banget sih gitu. Gitu banget gitu. Tapi teman-teman, latihlah. Dan setiap satu langkah ada peningkatan. Berikanlah diri ini sebuah reward gitu teman-teman. Wah, aku menghadapi dan aku melampaui fase-fase yang contoh ya. Dulu kalau mau syuting teman-teman, saya kalau nggak ada skrip tuh kelabakan aja. Wah, skrip tuh everything gitu. Tapi saking scriptednya, akhirnya nature-nya saya jadi malah nggak keluar gitu, jadi kaku. Ya kan saya bukan pembawa berita ya. Ya ini juga harus sesuai dengan tepat ya. Pembawa berita ya jangan banyak manuver-manuver bumbu-bumbu aneh. Udah berita mah berita aja gitu. Tapi ini kayak gini ya. Teman-teman, saya kalau disuruh ngulangi ngebahas sesuatu yang sama, nggak akan pernah sama teman-teman. Perhatiin deh. Mau pembahasannya sama tentang A, tapi menariknya itu bisa berputar dari di sini dulu, dari sini dulu, dari sini dulu, dari sini lagi, dari sini lagi. Nah, nanti lama-lama karena terbiasa dan lama-lama karena ya kembali kepada apa yang saya rasakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, ya akhirnya align gitu. Nah makanya teman-teman belajar hal diulang-ulang hal yang sama, nggak pernah membosankan karena kenapa? Pelajarannya mungkin sama, tapi wadahnya semakin terbuka gitu teman-teman. Itu asiknya belajar berulang-ulang dan kenapa penting diulang-ulang gitu. Oke ya. Nah, jadi makalahnya bagus, disampaikannya juga isinya oke, tapi secara teknis makalahnya bagus, tapi boring ngebawainnya. Teman-teman sok ya, perhatiin ya. Kalau saya ngebawain letting go, namun batin tak peduli. Ia gembira karena telah muncul keberanian dan penerimaan untuk menghadapi situasi dan benar-benar melakukannya. Udahan ini sebentar lagi juga udahan gitu.
Bener nggak? Kan maaf ya, itu kalau nggak latihan awalnya 16-18 tahun yang lalu waktu saya membawain sesuatu, ya gitu. Nah, tapi balik lagi ya teman-teman, once kita menikmati dan mencintai apa yang kita lakukan, kita akan menyatu dan kita akan lepas dari ruang dan waktu. Itu yang menarik sih teman-teman. Gitu intinya. Ya, ini yang ngomong geregat, kalian juga gitu sih, sok cobain. Ya, sok cobain. Kan jika suka komennya, ini yang ngebawain berita tuh boring banget. Sok cobain. Kayak kamu enggak aja gitu. Maksud saya, kita penting untuk belajar, refleksi, dan ya udah gitu. Kata kuncinya adalah semua pada level dan semua pada tatanan dan tataran yang berbagai level yang beda-beda gitu maksudnya. Ya, dapat ya teman-teman ya. Sip ya. Oke, teman-teman, saya sarankan teman-teman belajar ngomong. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, ngomong itu penting. Seenggaknya teman-teman bukan performer, bukan pemain live, tapi at least sama pasangan kan ngomong. Sama anak juga kan ngomong gitu. Ya, gimana mau nyampein yang ada di sini dalam kata-kata, meskipun kata-kata itu sangat mereduksi makna pikiran dan rasa perasaan pasti. Tapi kalau kita bisa menyampaikannya setidaknya mendekati, itu udah bagus. Banyak pertengkaran antar pasangan karena dari sini sama ini nggak cocok gitu. Di sini pengennya apa, ininya keluarnya nggak pas gitu. Jadi apa yang terjadi? Main kode-kodean gitu. Cuaca panas ya? Iya, udah aja. Padahal dia pengen dibeliin AC gitu, tapi nggak ngomong, cuman ngomong panas gitu. Dikipasin sama suaminya. Nggak ngerti nih suami saya, jelas-jelas pengen beli AC gitu misalnya. Nah gitu kan, main kode-kodean tuh bahaya loh ya teman-teman, hati-hati. Ya paham ya? Jadi penting tuh untuk belajar ngomong, penting. Fakta bahwa presentasinya membosankan tidaklah relevan. Yang penting adalah itu telah dilakukan. Penghargaan pada diri sendiri meningkat karena ketakutan dan hambatan telah diatasi, dan kesempatan untuk berbicara tidak lagi harus dihindari. Jadi menarik atau enggak, seenggaknya saya udah bisa ngomong di depan panggung, itu udah top banget. Teman-teman berasa nggak? Ya, saya kalau lagi baca, ada intonasi, kapan saya harus pelan, kapan saya harus menggunakan diksi-diksi, kapan saya harus semuanya, itu mixing dalam satu kesatuan, dan ini saya sebut sebagai entertain gitu. Dan kalau ini tidak entertaining, nggak akan menarik gitu by the way. Betul nggak? Jadi kalau ada orang ngebosenin, emang lu nya aja nggak menarik gitu. Ya aku tuh live tuh dikit yang nonton, nggak menarik aja sih kayaknya gitu. Misalkan gitu intinya. Sip ya. Dan nggak mungkin itu langsung keren udah deh teman-teman. Nggak mungkin aja. Kita semua harus ngalamin jelek-jeleknya dulu, malu-malunya dulu, alay-alaynya dulu. Untuk ngecek tingkat kealayan silahkan cek postingan 5 tahun yang lalu. Pasti ngetawain diri sendiri. Aduh nih ya, dulu gua rambut dikuningin lah, diijoin lah. Tapi dulu waktu gitu kan ngerasa keren banget, bener nggak? Pokoknya intinya kita semua akan alay pada waktunya. Udah gitu aja. Ya, dah itu aja yang penting. Nah ini omongan saya juga, nanti saya lihat 10 tahun yang lalu juga saya ketawa-ketawa sendiri kali. Ini apa sih gitu, itu intinya. Ya, makanya teman-teman daripada ngepoin status orang, mending cek-cek postingan 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, mending ngecek diri sendiri gitu, daripada ngomenin orang lain mulu gitu, ya. Nah di situ mulai sadar bahwa gua alay banget ya, gitu, ya. Dapat ya teman-teman ya, ini penting nih. Oke, ingat ya, jangan apa ya bahasanya ya, jangan pelit untuk menghargai diri gitu teman-teman. Ya.
Nah kalau ada komen sekarang masih alay berarti udah mulai sadar ya. Anda sadar berarti. Dan alay tidak ditentukan sama usia ya. Nggak ditentukan. Mau 70 tahun alay mah alay aja ya. Gitu sih intinya. Oke? Nah, penghargaan pada diri sendiri meningkat karena ketakutan dan hambatan telah diatasi. Dan kesempatan untuk berbicara tidak lagi harus dihindari. Bahkan, dalam faktanya, praktik dikembangkan untuk memulai semua presentasi dengan peringatan kepada audiens. Saya salah satu pembicara yang paling membosankan dan pada kenyataannya saya bisa sangat menjemukan. Ini keren nggak? Jadi saya, aduh tar ya. Larry King tuh pernah ngomong gini teman-teman. Keren nih statementnya di pengetahuan public speaking. Kalau kamu lagi di depan panggung dan kamu ngerasa kamu lagi nervous, kamu ngomong aja. Teman-teman maaf ya, hal yang paling berat adalah kita berpura-pura untuk tampil keren, mengeren-ngerenkan diri, dan kita menganggap bahwa semakin kita pengen kelihatan keren dan perfect, justru semakin gak alamiah dan gak natural. Setuju gak teman-teman? Jadi dia bilang, Larry King tuh bilang gini, ini keren banget. Dan saya ini ya, saya praktekin. Contoh ya, ini even lagi live atau lagi show, kalau saya tuh lagi bete tadi, ternyata sesuatu yang alamiah dan alamiah itu memang terjadi berdasarkan pengalaman, justru penonton tuh lebih senang sesuatu yang lebih alamiah. Makanya teman-teman sorry ya, komedi yang terbaik adalah realitas yang terjadi. Kenapa kalian semua tadi ketawa? Karena itu kejadian nyata, realitas gitu. Realitas kalau foto-foto kalian 5 tahun yang lalu alay, makanya kalian ketawa gitu. Jadi kalau kita ngomongin yang realitas sesungguhnya pasti lucu gitu. Lucu ya, kenapa lucu? Soalnya bener gitu. Iya. Jadi lucu karena bener gitu. Nah nanti kita akan menyimpulkan bahwa hidup itu sebenarnya lucu gitu. Fun gitu. Ya. Aduh siapa yang ngomongnya saya lupa nih. Dia salah satu stand up komedian lah. Lu tahu gak kenapa gua lucu? Karena gua ngomongin hal yang bener gitu. Makanya kalau kita dengerin hal yang bener jadi lucu gitu ya intinya. Ya teman-teman ya. Jadi ini si orang ini pakai jurus nih, naik ke atas panggung ngomong, hadirin sekalian, saya ini pembawa berita dan pembawa presentasi yang menjemukan dan membosankan. Jadi kalian siap-siap bosan, malah jadi pada ketawa gitu, jadi lucu gitu. Nah, respon audiens itu memancing kan. Wah teman-teman mungkin nggak pernah atau belum pernah perform di depan 5.000 orang live. Wah itu dahsyat sih teman-teman. Energi penonton. Ini meskipun nggak live ya, maksudnya nggak ketemu tatap muka, tapi tetap lah ya kerasa gitu ya. Bahwa gimana energi ribuan orang ketika kita perform dan mereka happy. Waduh teman-teman, itu bisa boosting banget. Saya inget ya, lagi demam berdarah, harus syuting di hadapan ribuan penonton inbox. Coba kebayang gak? Waktu itu acara apa inbox ya? Lupa lah, pokoknya acara-acara gitu aja. Udah tuh, jadi dari rumah sakit, literally lemas-lemasnya gitu, udah dah. Tapi udah kontrak mau gimana gitu ya. Dah, begitu naik panggung, wah itu sih saya selalu terjadi sih. Begitu nama saya dipanggil as magician pada saat itu gitu ya. Selanjutkan kami tampilnya. Nah itu ya kalau jokes gitu ya. Next on Abu Marlo gitu. Wah lumayan tuh. Begitu penonton tepuk tangan, begitu penonton riuh, wah apa dan happy nyambut gitu ya. Mau pengen nonton perform saya gitu. Wah demam berdarah lupa sih teman-teman. Meskipun abisnya langsung tepar sih, meskipun gitu. Tetapi itulah yang disebut the power of support system teman-teman. So siapa support system kita yang terdekat? Pasangan, anak, gitu. Nah ini saya mau mempraktekkan bahasa Larry King nih.
Kan ayah saya tuh sibuk banget ya teman-teman, sibuk aja sesibuk-sibuknya. Jadi ayah saya tuh selama puluhan karir saya live di TV tuh nggak pernah nonton. Jadi pokoknya nggak pernah ditonton aja sama si papa gitu. Dan dan waktu final The Master saya tuh berharap banget ayah saya nonton, tapi tetap juga enggak gitu karena sibuk lah gitu intinya. Nah yang menarik sih ya teman-teman, yang menarik juga ya kalau saya boleh compare gitu. Ini menarik banget. Ada satu kesedihan, meskipun yang nonton jutaan orang tapi ayah saya nggak nonton gitu. Ya, orang yang saya sayang gitu misalnya gitu ya, orang yang sangat deket di hati gitu. Jadi kasaran kata, misalnya ini analogi aja ya. Kan kalau di story-story itu kan suka kelihatan ya yang nontonnya siapa gitu ya. Misal ini contoh sederhana nih, ini contoh yang umum. Misal orang lagi fall in love gitu. Mau yang ngelihatnya 1000, tapi si dia belum ngelihat, tetep aja gini gitu. Kerasa nggak? Aduh saya salah nanya nggak ya? Tapi pasti pernah ngerasain lah. Pasti pernah ngerasain ya. Mau digimanain? Ya belum dilihat. Nah, jadi waktu ayah saya nggak datang waktu itu, duh beneran deh. Itu waktu itu ya teman-teman, di final The Master Season 1, salah satu highest rating ketika saya mainin trik yang kedua, oh itu dahsyat banget sih. Tapi tetap saya merasa kurang karena kenapa? Papa saya nggak nonton sih gitu. Itu, gitu intinya. Nah, jadi maksudnya adalah the power of support system itu penting banget gitu. Anyway, wah itu dahsyat sih. Tapi ya udah ya realitasnya begitu, saya jadi belajar gitu. Nah, cuman gambaran-gambaran barusan itu penting banget bahwa kita perlu support system dan kita menjadi support system. Mutual ini yang penting banget gitu. Gitu intinya teman-teman. Nah, jadi waktu naik ke atas panggung, saya salah satu pembicara yang paling membosankan dan pada kenyataannya saya bisa sangat menjemukan. Yang mengejutkan, ini membuat hadirin tertawa. Tawa mereka menandakan penerimaan akan kemanusiaan kita dan ketakutan pun terangkat. Teman-teman, gimana ya? Sangat alamiah untuk menjadi manusia, untuk tidak sempurna dan untuk tidak segala harus tahu gitu. Apalagi dalam pembelajaran ini ya, saya selalu mengulang-ulang gini teman-teman. Siapapun yang bertanya, kalau saya nggak tahu, saya akan jawab nggak tahu aja. Kenapa? Daripada saya sok tahu dan membuat hal-hal yang saya tidak ketahui tertampak untuk menutupi kebodohan saya nggak pernah segan-segan untuk mempertontonkan kebodohan dan ketidaktahuan saya karena saya emang nggak tahu dan emang saya bodoh titik gitu kira-kira. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ketika saya masang statement itu dan masang spirit itu di setiap kelas saya mau belajar terus gitu. Itu yang menarik gitu. Dan setelah perjalanan ini ya teman-teman, dari mulai kompetisi A, kompetisi B, kompetisi C gitu ya, sampai pada titik kesadaran gitu ya. Dan ini masih terus belajar by the way. Saya punya satu statement dan itu akan saya pakai seumur hidup saya gitu, bahwa nih ya. Di titik itu. Mulai saat ini, saya tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Tapi, saya juga gak akan ngalahin siapa-siapa. Karena di titik kesadaran ketika itu muncul, saya mulai menyadari bahwa saya tidak akan pernah berkompetisi sama siapapun, dan saya tidak akan pernah menang sama siapapun, saya tidak pernah akan kalah sama siapapun, karena saya tidak pernah berkompetisi sama siapapun. Kenapa? Karena saya hanya ingin belajar dari siapapun, gitu teman-teman. Jadi di titik itu saya mulai menyadari bahwa hidup tuh bukan kompetisi gitu. Hidup tuh bukan menang-menangan gitu. Makanya entah kenapa
Saya tuh nggak tertarik sama debat, bener-beneran, bener salah, nyalahin, nggak tertarik gitu. Kenapa? Karena saya hanya akan mengalahkan diri saya sendiri gitu. Dalam artian, percuma saya ngalahin semua. Sorry ya, maaf saya pernah terjebak sih teman-teman. Sorry to say. Once saya menyadari bahwa saya ini pistol yang berbahaya. Orang ngajak debat gimana pun sampai habis mau gimana dengan knowledge saya, dengan pengetahuan saya, dengan pengalaman saya. Istilah kata, mau ngelindas orang yang baru baca satu buku, easy lah. Udahlah, dengan ego pada saat itu dia abis-abisan. Tapi saya nyesalnya seumur hidup lah dalam tanda petik gitu. Nyesel banget gitu, mempermalukan dia di depan umum, ngerendahin dia di depan umum, hanya untuk membuat ego saya tertampak bahwa saya referensinya bagus gitu. Gua banyak baca buku nih, gua tahu banyak ayat nih gitu. Tapi di sini nggak enak banget gitu teman-teman. Ya saya pernah mengalami fase itu gitu ya. Dan saya mulai menyadari gitu, makanya kenapa 3 fakir tuh bilang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. That's it. Dan ternyata lebih ringan kalau kita beneran nggak berkompetisi sama siapa. Bukan berarti nggak punya spirit juang, bukan. Ngerti ya maksud saya ya teman-teman ya. Bukan berarti kalah, mengalah, bukan. Justru di situ spiritnya luar biasa. Karena teman-teman kebayang nggak? Saya juga nggak habis pikir dan hampir nggak percaya sih. Kalau saya pengen menang-menangan dari orang lain, saya nggak akan dapat rekor muri hari ini. Dialog positif nggak akan 499 episode. Karena kenapa? Tujuan saya ngalahin orang lain. Tujuan saya pengen lebih baik dari orang lain. Dan itu nggak akan kejadian gitu. Dan anyway teman-teman ya, ini cerita nih ya. Mau saya live, mau saya show, mau saya ngajar, mau saya apapun bentuknya dalam performance apapun, selalu saya punya mindset bahwa this is my last show. Ini adalah show saya yang terakhir. Maka kalau ini adalah show saya yang terakhir, ini show harus paling keren. The best dari semua show. Makanya ya dengan perspektif kesadaran itu yang saya pelajari gitu. Di situ keluarlah yang disebut dengan yang namanya all out gitu teman-teman. Dan saya belajar satu hal sih. Saya belajar satu hal dan saya jadi terenyuh ya karena ingat guru saya yang satu itu gitu. Dia ngajarin saya dan saya aplikasikan. Siapapun yang nonton saya, Allah is my audience. Titik. Audiens saya itu cuma Allah aja. Dan kalau saya sadar bahwa audiensnya adalah Allah, saya nggak akan ngerendahin siapapun karena kenapa? Yang nontonnya dia gitu. So saya penting banget untuk melakukan yang terbaik untuk melayani dia gitu intinya. Gitu anyway. Nah mungkin kalau di ilmu public speaking nggak akan ada gini, cuman ini perspektif saya aja gitu. So mau siapa yang nonton, mau berapa yang nonton, bukan itu poinnya. Tapi Allah is my audience. That's it. Dan setelah itu ya udah. Nggak ada sesuatu yang ya balik lagi ya. Bukan nggak ada sih, tapi meminimalis lah gitu. Ekspektasi lah, pengen menonjol gitu. Ya gitu-gitu tuh udah lewat lah gitu teman-teman. Anyway. Gitu. Nah jadi balik ke case ini, sorry ya agak belok-belok dikit supaya ada real case dan apa yang saya ceritain based on apa yang saya alami. Dan teman-teman rasain deh, sesuatu yang disampaikan dari pengalaman itu powerful. Powerfulnya apa? Dia punya energi yang besar. Kenapa? Udah ngalamin masalahnya. Dan pede ngomong. Kenapa saya ngomongnya pede? Karena pengalaman.
Saya nggak pinjem mulut orang, nggak pinjem telinga orang, nggak pinjem mata orang. Itu adalah pengalamanku. Jadi saya pede gitu. Terlepas dari apapun gitu ya. So, ya kembali. Itulah kenapa yang paling penting pembelajaran buat saya teman-teman semua adalah walk the talk gitu. Apa itu walk the talk? Lakukanlah apa yang sering kamu omongin. Jangan ngomong tapi nggak ngerjain gitu. Nah itu kan buat saya nih pribadi gitu ya. Karena sorry ya teman-teman, di antara kita nih kalau pertemuan yang paling banyak ngomong kan saya. Berarti saya yang paling banyak salah sih sebenarnya. Saya yang paling banyak bacot gitu kira-kira. Gitu ya intinya. Anyway. Nah jadi ternyata kejujuran justru membuat kemanusiaan itu hadir. Dan itu justru malah diterima gitu. Anyway. Nah ini penting nih. Humor sangat berharga ketika berbicara di depan umum. Humor adalah cara untuk menyatu dengan kemanusiaan audiens dan menemukan welas asih mereka. Makanya teman-teman buat saya seserius apapun acara, buat saya tuh humor sih gitu. Makanya saya appreciate sama Chandra Malik ya. Bahkan dia mengambil sufi sebagai humor sufi coba. Oh itu keren sih. Gitu ya. Bahkan dalam bercandaan yang paling bercanda, mungkin di dalamnya terdapat keseriusan yang paling dalam. Kayaknya aku suka deh. Enggak bercanda. Kayak gitu-gitu tuh, itu tuh menarik loh gitu. Gitu ya. Dan nice bahwa saya ulang ya. Humor adalah cara untuk menyatu dengan kemanusiaan audiens dan menemukan welas asih mereka. Jadi gimana ya? Teman-teman tahu ya bahwa pada dasarnya orang tuh nggak mau diajarin sih. Makanya saya kalau ngobrol selalu disclaimer di awal, saya datang ke sini bukan mau ngajarin, bukan mau kita teman bertumbuh gitu. Even ya teman-teman ini dikit cerita ya. Mau audiens yang di depan 75 tahun, 60 tahun, 30 tahun, 20 tahun, style tetap dilakukan dengan konteks ini. Nggak ada yang sakit hati loh. Ya kecuali yang baperan amat sih ya. Gitu. Karena kenapa? Datang bukan untuk mengoreksi, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk ngajarin, tapi kita belajar bareng aja sih gitu. Itu sih kata kuncinya gitu. Nah, makanya saya ulang sekali gini, keren banget ya statement ini. Humor adalah cara untuk menyatu dengan kemanusiaan audiens dan menemukan welas asih mereka gitu. Begitu kita dipersatukan dengan mereka dalam welas asih, ya teman-teman, emang ini kita kumpul di sini nggak dipersatukan pakai welas asih gitu? Kerasa nggak ya? Apalagi ya setiap live lah ya, tapi maksudnya once kita lagi letting go, kan letting go udah jelas ya kita nyiapin diri untuk belajar apa. Buat saya, preparation, menyatukan song list, semua untuk acara ini, satu hal. Saya tidak mau mengecewakan audiens saya, karena balik lagi, Allah is my audience, dan saya selalu all out. Kenapa? Welas asih terjadi di situ gitu teman-teman. Dan nggak tahu kenapa ya, saya rasa teman-teman juga ngerasain deh. Once welas asih yang disampaikan, kata-katanya bisa apa aja, tapi yang didapetin adalah frekuensi welas asihnya. Kerasa nggak? Kayaknya kalau guru-guru ya, guru-guru top lah ya gitu, nggak usah ngomong aja udah ngademin gitu. Kadang belum nanya pertanyaannya kejawab gitu. Ya itu bagian dari nanti ya di ending ada frekuensi cinta kasih tuh. Wah itu top banget sih. Top banget. Ya jadi teman-teman udahlah. Siapa yang ngomong ya? Alan Watts tuh ngomong gini. Kalian itu terlalu serius di mana hidup didesain untuk santai. Udah jangan terlalu serius lah gitu. Makanya disebut hidup ini permainan.
Tapi memang gak bisa diisi dengan main-main, iya. Makanya kalau orang main piano ya, bukan work for piano loh, tapi playing piano, bukan working. Jadi teman-teman mau working atau mau playing dalam hidup, that's your choice. Kalau saya milih play, kenapa? I play for life. Karena once play, berarti saya menyatu dengan permainan gitu misalnya. Anyway. Ya, nanti ada tahap bahasan itu seru. Begitu kita dipersatukan dengan mereka dalam welas asih, kita bisa merasakan dukungan mereka saat mereka bertepuk tangan pada kita. Jadi lucunya begitu, saya adalah pembicara yang sangat membosankan. Wah, tepuk tangan. Nah, kok jadi oke nih gitu. Dan semakin kita jujur tampil sejujur-jujurnya, meskipun kita penting untuk ngerti level ya. Wah, itu asik aja. Makanya kalau teman-teman di sini ada yang pernah ikutan kelas private misalnya ya, yang ngobrolnya cuman berempat, berlima, wah teman-teman, itu mah udah nggak ada basa-basi gitu, udah nggak ada batasan, sans aja gitu. Oh itu lebih lepas lagi gitu, udah nggak jaim gitulah kira-kira. Ya, kita mencintai mereka karena mereka menghilangkan rasa takut kita dengan menerima kita. Penerimaan itu penting. Dan mereka mencintai kita kembali karena kita melakukan hal yang mereka sendiri takuti. Jadi, wah hebat nih orang ya ngomong di depan panggung, gua gak bisa gitu deh, wah gua proud deh. Makanya teman-teman memberikan apresiasi penting. Sekecil apapun apresiasi kita, at some point dibutuhkan oleh siapapun itu gitu teman-teman. Bahkan sekedar senyum yang lepas dari hati gitu. Itu bisa ngebuat orang yang bad day lepas dari bad day-nya gitu. Ya asal jangan senyum sama orang lapar aja, jangan ya. Kalau ada orang lapar kasih nasi bungkus gitu. Gitu ya. Anyway. Kita mencintai mereka karena mereka menghilangkan rasa takut kita. Dan menerima kita, dan mereka mencintai kita kembali karena kita melakukan hal yang mereka sendiri takuti. Begitu evolusi melalui level-level emosi dilakukan, ada kenikmatan berbicara di depan umum. Kita mengetahui bahwa bagian dari pikiran bisa sangat lucu ketika kesempatan itu muncul. Jadi yang awalnya takut, begitu jujur kepada ketakutannya. Dan kejujuran itu merubah ketakutan menjadi sebuah energi besar gitu. Gitu teman-teman. Pada akhirnya, dengan kepasrahan sepenuhnya, presentasi yang dipersiapkan tak terlaksanakan dan kata-kata meluncur terjadi tanpa persiapan. Dengan lebih banyak pengalaman, kemampuan berbicara di depan umum meningkat yang menyebabkan lebih banyak keterlibatan dalam berbicara. Ini memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan karir yang sebelumnya tersendat. Ada kemunculan di media nasional seperti talk show di televisi. Ini adalah langkah panjang dari menjadi terlalu takut bahkan untuk membaca sejarah kasus di depan beberapa teman magang hingga menikmati diri sendiri berbicara di televisi dalam acara The Barbara Walters Show. Dan ini salah satu contoh yang dikasih sama Hawkins. Kita semua memperoleh manfaat besar dari pembebasan diri atas rasa takut. Karena proses pembelajaran itu secara otomatis meluas ke banyak bidang lain dalam hidup kita, kita menjadi lebih mampu, lebih bebas, dan lebih bahagia, dan dengan itu kedamaian pikiran pun terjadi. Nice teman-teman. Gitu ya, jadi latihan itu emang penting, dan ya balik sih, bahwa semua jam terbang tuh memang gak bisa bohong ya teman-teman. Dan ada satu hal teman-teman, ketika seseorang menyampaikannya jauh lebih simple, berarti seseorang itu dia sangat mengerti. Kalau orang udah ngerti banget pasti nyampeinnya simple, nggak belit-belit gitu. Once less is more tuh beneran gitu ya, bahwa ketika dia mampu membuat satu kesimpulan sederhana dengan bahasa yang simple, semakin dia mengerti, mengalami semakin dalam,
dia akan menyampaikannya lebih lebih apa ya, lebih easy dan lebih simple gitu intinya. Ya, teman-teman pernah nggak dengar dosen atau guru keren sih, top gitu ilmunya, tapi muter gitu. Nah itu kan jam terbang gitu ya, by the way. Dan teman-teman jangan menganggap remeh kemampuan berbicara. Kenapa? Semuanya dikomunikasikan dalam kata-kata dalam keseharian. Gitu. Jadi start to speak up. Belajarlah berbicara. Ya, karena dengan kita melatih bicara, yang lainnya ikut terlatih gitu. Kapan bicara, intonasinya, suasananya gitu. Karena itu nggak bisa kalau nggak jam. Teman-teman kalau merhatiin saya ngomong 15 tahun yang lalu, wah jauh-jauh banget lah. Wah banyak banyak ya maksudnya ya saya menyadari bahwa saya belajar dari itu gitu. Saya belajar oh iya ya. Oke. Kenapa nih orang nggak ngerti? Karena gini. Salah satu ketakutan besar ketika saya ngajar misalnya, takut audiensnya nggak ngerti gitu. Padahal itu juga bukan apa ya, bukan kewajiban saya harus ngerti atau enggak gitu. Tetapi saya selalu melakukan evaluasi karena kenapa? Once, oke, mungkin entah itu diksinya nggak tepat misalnya, entah itu memang audiensnya nggak pas gitu misalnya. Itu semua pembelajaran sih. Gitu. Oke teman-teman, sip ya. Ini udah ngantuk belum? Kalau ngantuk udahan, kalau belum lanjut nih satu chapter. Masih semangat? Oh udah pada ngantuk ya? Ya udah. Oh belum. Oke. Sip ya, tapi at least kita udah masuk ke level ketakutan. Sekali lagi kita review. Semua berasal dari kegelisahan. Jadi ketika ketakutan tidak dilampaui, maka itu akan selalu berulang-ulang. Nanti naik level jadi paranoia gitu. Dan itu kalau tidak dilatih nggak akan ada yang bisa ngelatih. Sip ya, step by step teman-teman dilatih. Sip, mantap. Oke, kalau masih banyak yang belum ngantuk, kita mulai. Kita lanjut. Ya, sip. Oke, coba kita evaluasi dulu sedikit. Sampai sini, apapun pelajaran dari yang diterima sama teman-teman, boleh di typing dulu nggak? Sampai tahapan ini jelek banget saya dapat ini dalam beberapa kalimat, silakan. Sampai tahapan ini dapat pelajaran apa sih? Yuk, silakan. Boleh di typing? Sampai di sini saya dapat pelajaran apa sih? Gitu. Oh mantap. Kejujuran, nice. Nah itu coba belajar diartikulasikan. Ini keren banget. Ya apa kerennya gimana? Coba sambil kita latihan ya teman-teman ya. Oh mantap. Kan suka gini ya. Dapat pelajaran nggak? Banyak. Asik nggak pelajarannya? Banget. Apa pelajarannya? Pokoknya banyak aja. Itu nggak bisa mengartikulasikan tuh. Kan kita sambil latihan ya. Kita sambil latihan. Silakan. Hmm. Mantap. Playing not working, nice. Itu keren. Oke, keren. Muncul keberanian, mantap. Wah, asik keren. Nah, kan asik ya, teman-teman. Ini keren loh. Keren banget loh interaksi kita bisa ya maksudnya meskipun nggak tatap muka ya, tapi terlatih gitu. Mm-mm. Sip. Mantap, teman-teman. Tepuk tangan dulu buat semua. Terima kasih. Nice. Oke, kita lanjut ya. Ya,
Yuk kita lanjut. Subjudul berikutnya itu disebut efek penyembuh dari cinta. Wah, ini topiknya malmingan banget ya. Nah, ini malam mingguan banget sih ya. Berikutnya kita akan bicara tentang efek penyembuh dari cinta. Oke. Sekarang tanggal berapa sih? 19 Oktober. 19 Oktober 2004. Oke. Kan siapa tahu nanti tayangan ini ditonton di tahun 5000 misalnya, misal lebay gitu ya. Ini message dari tahun 2024. Wah, gitu. Biar kayak di film-film. Siapa tahu ada yang nonton 5000 tahun berikutnya. Terus yang nontonnya jomblo juga. Nggak jadi. Ya oke, kita lanjut. Rasa takut bagaikan pandemi dalam masyarakat kita sehingga merupakan emosi yang paling berkuasa di dunia. Wah, ini menarik nih. Emosi yang paling berkuasa di dunia namanya adalah rasa takut. Rasa takut juga merupakan emosi utama di antara ribuan pasien yang dirawat selama beberapa dekade praktek klinis. Rasa takut begitu luas dan mengambil banyak bentuk sehingga tidak ada cukup halaman dalam buku ini untuk menyebutkan semua varietasnya. Jadi teman-teman, rasa takut adalah, kalau kita bicara ya, emosi yang paling berkuasa dan gak akan pernah ada variasi-variasi atau varietasnya bisa gimana ya, bisa digambarkan gitu. Saking banyaknya. Ya. Rasa takut terkait dengan keberlangsungan hidup kita dan karenanya ia mempunyai tempat khusus dalam pikiran. Bagi kebanyakan orang, rasa takut sangat meresap sehingga hidup mereka adalah satu set besar perangkat penghambat untuk menaklukkan rasa takut. Namun, itu tidaklah cukup. Sehingga media terus-terusan menghadirkan situasi yang menakutkan kepada kita, seperti dalam berita pagi ini. Kelompok teroris mengancam meracuni pasokan makanan kita. Headline semacam itu konstan, seolah memberikan pada pikiran kesempatan lebih jauh untuk menguasai emosi itu. Seperti lirik sebuah lagu yang mengatakan, "We are caught between a fear of living and fear of dying." Nah, ini pasti sedih dengarnya ya, kenapa nggak ngerti? Nih kita terjemahin. Kita terjebak di antara takut hidup dan takut mati. Nah, jadi aduh, gua susahnya setengah mati. Kenapa nggak ngomong gini coba? Gua susahnya setengah hidup. Nah, ya. Kenapa yang dibikinnya setengah matinya coba? Padahal kalau setengah mati ya setengah hidup gitu. Makanya kita terjebak di antara takut hidup dan takut mati. Jadi kalau ada yang ditanya, kamu takut hidup atau takut mati? Nah, mulai tuh. Selama ini aku takut mati. Nah, jangan-jangan orang yang takut mati berarti dia juga takut hidup. Karena ya half-half lah ya, setengah-setengah gitu. By the way. Ini jadi ingat zaman di media ya. Kalau headline news, langit cerah pagi ini. Nggak akan ada yang lihat teman-teman. Tapi headline news, pasangan artis terbaru baru 2 jam melakukan somasi perceraian. Wah, langsung viewersnya tuh udah. Terutama pecinta drama dan pecinta sinetron sangat mencintai penderitaan orang lain. Udah gitu aja. Ya. Kalau ada menderita-menderitanya, rating tinggi aja. Dah gitu. Ya. Jadi pada perspektif tertentu, ketakutan bisa menjadi sumber uang yang besar banget. Gitu. Ya, teman-teman ya. Itu penting juga untuk kita analisa gitu. Makanya hati-hati sama semua yang kita baca, kita dengar, asupan ke kita tuh difilter gitu. Ya, penting untuk difilter. Ketika semua perangkat penghambat dari pikiran gagal bekerja dan ketakutan tumpah ke dalam kesadaran sebagai serangan kecemasan atau fobia, orang tersebut dicap memiliki neurosis kecemasan. Penting untuk dicatat bahwa obat
penenang yang namanya Valium adalah obat terlaris di Amerika. Yo, paradoks nggak? Negara adidaya, tetapi negara pengguna Valium salah satu terbesar. Ya, menarik nih. Pak, sangat menarik. Di satu sisi dia pencipta ekonomi oke. Tapi mau bobo aja susah. Misalnya. Di ending tahun keberapa ya, ada satu guru saya bilang gini. Valium tuh obat penenang. Nanti googling aja. Ntar diulang-ulang takut dimarahin nih lagi sama ini nih. Dianggap lagi ngebahas itu lagi. Anyway. Duh, tadi mau cerita apa ya? Oh, gini. Teman-teman. Coba. Saya mau nanya ya. Ini dalam satu perspektif. Kalau ada pertanyaan gini. Menurut teman-teman, industri terbesar di muka bumi ini apa? Sok coba jawab. Industri terbesar di muka bumi ini apa? Oh, agama, jawaban bagus sih. Iya sih. Ya, farmasi benar tapi bukan terbesar. Obat benar tapi bukan terbesar. No. Pendidikan bukan. Wah, bukan lah, pendidikan bukan. Makanan bukan. Gosip ya oke lah tapi bukan sih. Alkohol ketiga. Obat kedua. Kesehatan kedua. Alkohol sama tobacco disatuin nomor 3. No. Nomor 1 industri terbesar adalah senjata. Senjata. Dahsyat nggak? Jadi nomor 1 senjata, yang kedua pharmaceutical, yang ketiga tobacco sama alkohol disatuin. Terus pertanyaannya, kalau industri terbesarnya gini, ada apa sih sama kehidupan manusia ini? Gitulah kira-kira pertanyaannya. Ini menarik sih. Gitu. Ya, ini penting gitu. Jadi artinya apa? Ya, meskipun nanti jadi paradoks memang ya. Berarti kan kata kuncinya ingin menguasai gitu. Dan penguasaan kan perlu ditakut-takutin gitu. Ya, ini penting nih. Ya, nanti kapan-kapan kita lebih dalam ngomongin itu. Anyway, ketakutan cenderung meningkat sehingga pasien dengan problem fobia menunjukkan peningkatan rasa takut yang menyebar hingga ke banyak bidang kehidupannya. Yang membuat aktivitasnya sangat terhambat. Dalam kasus yang sangat parah, pasien hingga tak bisa bergerak kemana-mana saking takutnya. Berikut ini adalah kasus seorang pasien bernama Betty. Kalau ada yang namanya Betty, maaf ya, ini contoh aja. Maaf ya Bu Betty ya. Betty memang beda tipis sih. Betty berusia 34 tahun, tetapi ia terlihat jauh lebih tua karena tubuhnya kurus kering. Ia memasuki kantor sambil membawa banyak paper bag yang kemudian diketahui berisi 56 botol aneka vitamin, suplemen-suplemen, nutrisi, ditambah beberapa makanan khusus. Rasa takutnya bermula dari fobia kuman dan segera semua yang ada di sekitarnya tampak terkontaminasi oleh kuman. Ia sangat takut jika tertular penyakit menular yang kini berkembang menjadi takut pada kanker. Ia percaya pada setiap cerita yang dibacanya, jadi ia takut pada hampir setiap makanan, udara yang ia hirup, dan sinar matahari. Maksudnya ini ngomong aneh-aneh, takut jadi perspektif. Ingat, pikiran yang mengental namanya jadi keyakinan. Jadi be aware what you believe. Apa yang
kamu percaya, hati-hati. Faith sama belief beda ya teman-teman ya. I have faith dan I believe itu dua hal yang berbeda sama sekali. Anyway. Ia sangat takut jika tertular penyakit menular yang kini berkembang menjadi takut pada kanker. Ia percaya pada setiap cerita yang dibacanya, jadi ia takut pada hampir setiap makanan, udara yang ia hirup, dan sinar matahari. Ia mengenakan pakaian putih karena ia takut pada pewarna pakaian. Di kantor, ia tidak duduk karena takut kursinya telah terkontaminasi. Setiap kali membutuhkan resep, ia meminta agar resep itu ditulis dari tengah buku resep yang belum disentuh. Coba, bayang nggak? Nggak mau dari depan ke tengah, kenapa yang depan udah kotor tadi sama yang lain gitu misalnya. Lebih jauh, ia ingin mengambil halaman resep itu dengan tangannya sendiri. Ia tidak ingin saya menyentuhnya karena khawatir saya ketempelan kuman dan jabat tangan dengan pasien terakhir. Saya nggak mau megang dan nggak mau salaman, nggak mau. Kenapa? Karena kan tadi pasiennya ini gitu-gitulah kira-kira teman-teman. Ia mengenakan sarung tangan putih setiap saat. Ia meminta untuk diterapi melalui telepon saja karena terlalu takut untuk melakukan perjalanan ke kantor lagi. Minggu berikutnya dia ditelepon. Ia berkata bahwa ia takut bangun. Ia menelepon dari rumah ketika masih di tempat tidur karena sekarang ia takut keluar. Ia telah mengembangkan rasa takut terhadap perampok, pemerkosa, dan polusi udara. Aduh, keluar ada perampok nih. Aduh, keluar nanti ada, aduh nanti udara masuk, wah udah aja. Ini memang lebay tapi one of the real story sih teman-teman. Dan mungkin kita mengalami ini pada kadar yang berbeda gitu. Ya. Pada saat yang sama, ia takut tetap berada di rumah karena cemas jika akan menjadi lebih buruk dan untuk menambah semua ketakutannya, ia takut kehilangan akal sehatnya. Ia takut jika obatnya tidak membantunya dan mungkin ada efek sampingnya, tetapi ia pun takut jika tidak meminumnya. Mau minum, takut. Mau enggak, takut. Mau minum nanti jadi racun, enggak, nanti enggak sembuh gitu. Setengah mati, setengah hidup. Sekarang ia berkata bahwa ia takut tersedak pil dan bahkan berhenti minum pil kesehatannya, apalagi obat yang diresepkan. Aduh takut kalau minum nanti keselak. Kalau keselak nafasnya enggak, nanti mati misalnya. Ini drama banget ya. Aduh. Ketakutannya begitu melumpuhkan sehingga setiap manuver terapi terhalang sepenuhnya. Ia tak akan mengizinkan saya berbicara dengan keluarganya. Ia takut mereka tahu dirinya menemui seorang psikiater dan berpikir ia gila. Duh mau curhat, perlu nggak curhat, gua dianggap gila gitu. Saya bingung dan memutar otak selama berminggu-minggu tentang bagaimana saya bisa membantunya. Dokternya pusing. Duh gimana ya ini si Betty ya dikasih taunya ya, dikasih obat ketakutan, disuruh kesini takut, dikasih resep nggak mau resep yang pertama, dikasih oh udah aja. Akhirnya saya berpasrah, dokternya pasrah, give up. Antepkeun we lah gitulah kira-kira ya kalau kata orang Sunda gitu. Jadi kalau kita udah mulai dibiarin, jangan-jangan kita udah lebay kayak Betty gitu. Dan jangan-jangan kalian adalah Betty yang lain ya. Ya oke. Dan mungkin nggak sadar aja sih, nggak sadar aja gitu. Oke, anyway. Akhirnya saya berpasrah. Saya mengalami kelegaan sesaat saya berpasrah total. Sama sekali tak ada yang bisa saya lakukan untuk membantunya. Jadi teman-teman mau ngebantu aja stres coba. Gimana cara ngebantunya ya orang kayak gini gitu. Dan ini membuktikan maaf ya gak ada yang bisa nolong, udah gitu aja. Yang nolongnya aja nyerah. Yang tersisa untuk dilakukan Yang tersisa untuk dilakukan hanyalah mencintainya. Jadi kalau contoh-contoh tadi terjadi pada pasangan-pasangan kalian, daripada komplain, cintai aja, gitu maksudnya.
Hanya itulah yang saya lakukan. Saya hanya memikirkannya dengan penuh kasih, dan seringkali saya mengirimkan padanya pikiran-pikirannya yang penuh kasih. Saya memberinya sebanyak mungkin cinta yang bisa saya berikan ketika kami berbicara di telepon. Dan akhirnya setelah beberapa bulan loving therapy, ia berani datang ke kantor. Seiring waktu, ia mengalami perbaikan dan ketakutan-ketakutannya mulai berkurang. Meskipun ia tak pernah mengembangkan wawasan apapun. Ia terlalu takut berbicara tentang masalah psikologi. Selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun perawatan, satu-satunya hal yang saya lakukan padanya adalah hanya mencintainya. Seperti apa yang udah kita bahas teman-teman. Orang mungkin gak perlu wejangan kita. Orang mungkin gak perlu nasihat kita. Dan dia perlu bahu untuk bersandar, untuk diceritain dan menceritakan, dan dia hanya perlu 2 telinga yang mau mendengar, cukup. Dan kadang hanya untuk mendengarkan itu cukup untuk kebanyakan orang. Bukan untuk dikasih wejangan, dikritik apalagi, ditakut-takutin apalagi, disuggest ina itu apalagi. Maka dokter ini bilang bahwa setelah apapun cara untuk ngasih tahu pasiennya, saya mencintainya aja deh gitu. Ya. Keren sih. Keren. Kasus ini menggambarkan sebuah konsep yang sebelumnya kami sajikan dalam bab tentang apati. Yaitu bahwa vibrasi yang lebih tinggi seperti cinta memiliki efek penyembuhan terhadap vibrasi yang lebih rendah. Seperti kasus Betty gitu. Jadi pertanyaannya mau ada di frekuensi yang lebih tinggi atau lebih rendah? That's the point. That's the point. Nanti ada pembahasannya teman-teman. Satu orang dengan vibrasi tinggi yang namanya cinta, itu dia bisa menguplifting atau menaikkan ribuan orang di level takut gitu. Oh itu keren sih. Karena nanti level ini nggak linear 1/1, enggak, tapi eksponensial. Makanya orang tercerahkan di muka bumi nggak banyak. Karena satu tercerahkan, dia akan menguplifting mungkin jutaan orang. Gitu. Gitu ya. Ntar saya cari datanya, saya lupa data exactly-nya gimana. Tapi yang jelas, satu orang di frekuensi tinggi, itu bisa menaikkan orang-orang di level 200 ke bawah tuh lebih banyak gitu teman-teman. Itu poinnya. Makanya Soekarno bilang, beri saya 10 pemuda. Mungkin kalau dikaitkan sama ini, beri saya 10 pemuda dengan vibrasi tinggi. Gitu. Karena 10 pemuda dengan vibrasi tinggi bisa dalam tanda petik mengupgrade ribuan pemuda dengan vibrasi yang rendah gitu. Anyway. Cinta adalah mekanisme penentram hati. Ini jangan mikir cinta tuh romance gitu ya. Bukan loh ya, ini cinta dalam bentuk vibrasi nih. Bukan cinta-cinta I love you, bukan. Itu namanya cinta monkey ya. Ketulusan, sincere gitu. Love gitu. Ya. Ini yang memper-memper ke urusan-urusan pasangan, ke ini kayaknya jarang dicintai deh kalian ya. Ini love dalam konteks vibrasi ya teman-teman ya, bukan romantic. Beda loh ya, romantic love sama divine love. Wah, gitu. Kan ada divine love gitu. Anyway, cinta adalah mekanisme penentram hati. Dan seringkali
kita bisa menenangkan ketakutan orang lain hanya dengan kehadiran fisik kita, juga dengan energi cinta yang kita proyeksikan kepada mereka. Bukan apa yang kita katakan yang terpenting, bukan apa yang kita katakan yang terpenting, melainkan kehadiran kitalah yang memiliki efek penyembuhan. Contoh teman-teman, wah ini keren nih, keren. Ada satu anak, ibu bapaknya tuh sibuk banget. Tiap hari dikasih uang, dikasih mainan, dikasih jajan, dipenuhi aja. Dan menganggap ketika itu terjadi bahwa dengan uang, dengan mainan, itu memenuhi gitu. Untuk si anak ini. Tapi teman-teman jangan lupa ya. Once kita mencintai siapapun, hadiah terindah untuk orang yang kita cintai adalah kehadiran kita utuh 100% untuk dia. Itu hadiah terbaik sih. At some point. Pada sudut tertentu, pada titik tertentu memang uang diperlukan iya, tetapi kehadiranmu 100% itu yang aku butuhkan, kata si anak. Mom, I want you. Pap, I want you. Pa, saya pengen kamunya, bukan pengen uangnya. Jadi kalau mau memberi yang terbaik, kita menganggap ya, kado terindah apa adalah emas, uang. Benar itu juga perlu ya, sekali lagi itu perlu sih. Tapi present kita 100% untuk hadir, itu gak ada duanya lah kalau pakai ngomongin gak ada duanya. Tidak tergantikan maksud saya. Gitu. Ingat, uang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kalau apa? Kalau sedikit. Kalau banyak bisa ya. Jangan gitu. Jangan, uang gak bisa membawa kebahagiaan. Pret gitu. Kalau dikit, kalau banyak mau bisa ya. Tapi kehadiran kita memiliki power yang tidak tergantikan gitu. Oke, teman-teman ya. Kita bisa mempelajari hukum kesadaran lain. Ketakutan disembuhkan oleh cinta. Ini adalah tema sentral dari seri buku psikiater Jerry Jampolsky. Misalnya, love is letting go of fear. Cinta itu melepaskan ketakutan. Ini juga merupakan dasar dari penyembuhan yang berlangsung di Attitudinal Healing Center di Manhasset, Long Island, di mana saya adalah salah satu pendiri dari penasehat medisnya. Penyembuhan dengan sikap penuh cinta dilakukan melalui interaksi kelompok dengan para pasien yang memiliki penyakit fatal, dan seluruh proses penyembuhan berkaitan dengan melepaskan rasa takut dan menggantinya dengan cinta. Loh, ini saya jadi bolak-belok kemana-mana. Teman-teman pernah dengar salah satu metodologi dari Hawaii, namanya Ho'oponopono. Jadi Ho'oponopono itu dilakukan kalau nggak salah oleh seorang dokter yang dia cuman megang status medisnya si pasiennya. Dan dia cuman berho'oponopono dengan 4 mantra yang dahsyat. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Wah, this is so powerful teman-teman. Dan saya bukan cerita sih, karena ngalamin juga ya. Nanti teman-teman boleh googling lebih detail, lebih dalam. Tapi nanti kita akan bahas itu, dibahas love sih. Cuman maksud saya jangan pernah meremehkan kekuatan cinta gitu. Oh, itu menyembuhkan sekali gitu. Sip ya.
Apalagi nanti kapan-kapan kita bicara namanya talk to the water. Berbicara dalam tanda petik kepada air gitu ya. 80% diri kita air, kita tiap hari minum. Dan kalau kita ngerti bahwa setiap air adalah berkomunikasi dalam tanda petik gitu. Oh itu penting banget sih. Makanya mindful eating, mindful drinking itu penting. Ya anyway, kenapa jadi belok ke situ ya? Oh iya karena di situ ada 4 statement yang sangat powerful. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Wah itu top gitu. Ya. Ini adalah mekanisme penyembuhan yang sama yang diperlihatkan oleh orang-orang suci dan para penyembuh agung. Yang kehadirannya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan karena vibrasi cinta yang intens yang mereka pancarkan. Kekuatan penyembuhan ini dasar dari penyembuhan spiritual. Juga ditransmisikan oleh pikiran yang penuh dengan cinta. Banyak sosok legendaris dalam sejarah yang mampu menyembuhkan dengan kekuatan cinta. Dalam sejarah modern misalnya, Bunda Teresa tercatat mampu memberikan penyembuhan pada banyak orang dengan mekanisme cinta tanpa syarat dan kehadirannya yang sangat mencerahkan. Bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan hukum-hukum kesadaran, jenis-jenis penyembuhan ini tampak sebagai sesuatu yang ajaib. Tetapi bagi mereka yang terbiasa dengan hukum-hukum kesadaran, fenomena seperti itu adalah hal yang lumrah. Level-level kesadaran agung dalam diri mereka mampu menyembuhkan, mentransformasi, dan mencerahkan orang lain. Nilai dari mekanisme pasrah adalah dengan melepaskan rintangan-rintangan yang menghalangi diri kita dari cinta. Kemampuan untuk mencintai meningkat pesat, dan energi cinta memiliki kapasitas untuk menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. Beuh, dahsyat. Keren ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya cinta. Karena dia punya kekuatan yang besar banget. Oke, teman-teman, saya rasa cukup dulu karena kapasitas kapasitas sungguh-sungguhnya udah lebih, dan saya rasa yang penting kita nggak terlalu pengen cepat ngeberesin, pelan tapi party, jangan lupa, santai relax tapi dapat, dan yang paling penting sih teman-teman bukan hanya knowledge-nya, tetapi bagaimana kita bisa mengaplikasikannya. Oke? So message kita hari ini, ketakutan dan cinta itu dua hal yang sangat-sangat penting untuk kita regulasi. Dan bahwa kekuatan cinta itu menyembuhkan. The power of love, yes, that's true. Oke, teman-teman. Semoga pesan cinta malam hari ini bisa dirasakan oleh teman-teman semua. Terlebih kita lagi malam mingguan ya, malam mingguan kan sangat relevan gitu. Dan mudah-mudahan kekuatan cinta ini juga menumbuhkan kesadaran kita untuk kita bisa terus bertumbuh dan lepas dari ketakutan-ketakutan. Hadirkanlah cinta, jadilah cinta, dan sebarkanlah cinta. Terima kasih, sampai ketemu di Letting Go berikutnya. Hatur nuhun, terima kasih.